Pertemuan yang berubah hidup. Satu kalimat yang cocok menggambarkan kisah Om Gun yang melakukan perjalanannya ke Gunung Lawu pada tahun 2009 silam. Kita melakukan pendakian. Langsung. Ya biasalah ya, pendakian kalau awal masih nggak ada masalah. Sampai mau ke pos 1. Si bapak ini dan akhirnya nggak bisa jalan. Perjumpaannya dengan salah satu sosok yang sangat dihormati di Gunung Lawu ini membawa keberkahan baginya. Namun selain itu juga menyimpan misteri dalam ekspedisinya bersama dengan 6 rekan pendakiannya. Nggak ada lah sosok jahat itu mendoakan, kan nggak ada ya. Gitu. Beliau adalah sosok yang baik dan saat itu gue percaya Allah nih, karena Allah semua ijabah, sehat, selamat, rezekinya dilancarin. Dan itu kenyataan di tahun-tahun itu. Nyata. Mungkin nggak sih beliau ini yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan salah satu narasumber nih yang memiliki kejadian horor ketika melakukan pendakiannya ke salah satu gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, tidak lain tidak bukan, adalah Gunung Lawu nih. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Om Gun. Alhamdulillah. Wah, melakukan pendakian di 2009 Om. 2009. Dalam 1 bulan 3 kali ke Gunung Lawu. 3 kali pendakian. Pada saat itu ada momen di mana sempat bertemu sama sosok. Dan setelah Om tahu, ternyata sosok ini tuh mempunyai pengaruh yang sangat besar Om ya. Setelah turun pendakian itu. Ya, bisa dikatakan karena beliau punya pengaruh yang sangat besar dengan sosok baik ya, sosok baik, sosok bijak, ya, seperti ya sampai beliau mendoakan saya pribadi ya saat itu. Dan alhamdulillah dijabah. Allah ijabah, Allah kasih yang didoakan beliau. Wah, jit. Nah, penasaran nih Om ya. Untuk lebih jelas nanti bakalan diceritain aja nih siapa sih sosok yang sempat Om temui pada saat itu ya. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat teman-teman semua nih yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung ya nih, kunjungi di link yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Nah itu awal mula ceritanya seperti apa Om, kalau boleh tahu? Awal mulanya kebetulan gue adalah seorang mekanik saat itu ya. Mekanik mobil. Ada sedikit jauh sih sebenarnya. Iya. Gue mekanik, dikenalkan satu customer sama sahabat gue. 2 kali 3 kali kita ngerjain mobil di rumah beliau. Nah beliau ini cerita lah bahwa beliau salah satu keturunan dari Kerajaan Majapahit bilangnya saat itu ya. Nah jadi beliau ini pengen tapak tilas. Nah ke Gunung Lawu. Nah kebetulan gue sama sahabat gue yang namanya Andi ini diajak ke Gunung Lawu itu. Yang ada di pikiran gue ketika naik gunung ya seperti kita naik gunung lah gitu. Ternyata kalau beliau malah lebih ke spiritual ternyata. Lebih ke spiritual. Nah singkat cerita, kita berangkatlah dari Tikumnya waktu itu di daerah Cibubur. Kita berangkat ke Solo ya, bawa mobil sendiri saat itu. Mobil sendiri. Nah, sampailah kita ke Salatiga. Salatiga nih rumah neneknya sahabat gue nih, namanya Andi. Oke. Nah, kita sampai sana,
itu sore ya, kita istirahat. Nah, setelah Isya tuh datang si bapak nih yang katanya akan menjadi guide untuk kita naik gitu. Nah, si bapak ini kita ngobrol-ngobrol lah, sama namanya kita sowan ke, menurut kita saat itu beliau yang sudah cukup tahu tentang Gunung Lawu. Nah, tapi ada kejanggalan menurut saya nih. Nah, ketika itu dia bilang kita nggak boleh berdoa di sana, nggak boleh lafaz Allah tuh nggak boleh, kayak orang mungkin sholawat atau apa tuh nggak boleh. Nah, sampai emosi nih gue akhirnya ketika dia bilang, ya mohon maaf, Ratu Kidul jelmaan dan para wali itu dibilang jelmaan. Di situ gue marah sampai saya bilang, Bapak bisa buktiin. Kalau bisa buktiin nggak ada, itu kekasihnya Allah. Harus ya beliau yang menyebarkan agama Islam. Nggak bagus untuk dikatakan seperti itu. Dan di situ ada sedikit ngancem gitu di dalam hati. Wah, lihat lu ntar. Gitu. Nah, karena udah kesel, lanjut tidur deh gue. Nggak layanin lagi tuh si bapak-bapak itu. Karena udah lumayan tuh cerita-cerita ya sampai jam 10-an saat itu. Tidur, istirahat, pagi sekitar jam 6:30 kita berangkat ke base camp Cemoro Sewu. Ya, sampai base camp Cemoro Sewu tuh kita 7 orang, termasuk si bapak 8 orang ini, si guide ini. Sampai di sana sekitar jam 9-an ya. Sekitar jam 9-an kita lewat Cemoro Sewu. Saat itu nggak ada simaksi tuh gitu, belum ada simaksi, kosong sih, kosong, di posnya kosong, cuman ada warung-warung makan aja kan saat itu ya. Itu kita ya pikir ya udah langsung naik, Lonong aja berarti. Lonong aja berarti gitu. Nah, ini kan udah bertolak belakang sebenarnya, kita yang niatnya pendakian, kalau yang ini peziarah lah ya gitu ya gitu. Nah, sampai kita berdoa, si bapak itu nggak berdoa, nggak ikut berdoa sama kita gitu. Bahkan bapak itu nggak usah berdoa gitu, nggak ada prinsipnya. Karena saya biasa mendaki ya harus berdoa dimanapun gitu, apalagi kita mau mendaki di mana-mana berdoa lah kan, minta keselamatan lah ya sama Allah gitu. Nah, akhirnya selesai berdoa kita melakukan pendakian langsung. Ya biasalah ya pendakian kalau awal masih nggak ada masalah. Sampai mau ke pos 1 si bapak ini, dan akhirnya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Karena apa? Dia bilang ya lemes, sudah lemes. Karena saya udah kesel kan, ya udahlah, bapak bisa turun sendiri, bisa. Pada saat lagi di jalan, tiba-tiba dia berhenti. Si bapak-bapak ini. Dan udah duduk. Karena saya kesel sudah dari malam nih. Ya, udahlah. Yang lain juga bilang, karena yang punya hajat, yang kita antar, tuh orangnya rada keras kepala juga. Udah kita naik, pantang turun lagi katanya. Nah, kita naik. Baru sampai situ, udah nggak kuat lagi. Penyebabnya ya mungkin malam itu ya, kalau menurut gue nggak ada lah, itu cerita yang salah. Gitu. Nah, sampai kita pos 1 aman. Kita ini kan akhirnya tinggal 7 orang nih. Si bapak itu kan nggak kuat naik lagi kan. Jarak kita ini dari akhirnya kebelah 2. Kebagi 2, saya ini udah di pos 2 itu nunggu teman-teman tuh yang 3 orang. Itu karena memang pemula semua sih mereka, baru pertama. Yang udah pernah naik gunung tuh cuma yang sering naik gunung ya saya sama si Andi ini aja nih. Gitu. Yang lainnya 5 orang ini baru pertama. Gitu. Dan pos 2 kita tunggu 1 jam lebih, akhirnya ketemu. Ya makan di situ, kebetulan dibekalin makanan aja kita di situ, nasi 1 bungkus 1 orang, dari Salatiga. Udah nggak ada bekal makanan lagi nih, cuma gue yang bawa
logistik Oke. saat itu. Yang lain karena dipikirnya di sana ceritanya ada warung segala macam. Itu loh. Sampai mereka tuh yang namanya perlengkapan nggak bawa tuh, yang namanya jas hujan, yang namanya sleeping bag nggak ada yang bawa dia. Gitu. Cuma ya mungkin baju satu, celana satu aja sih. Yang dia pakai pada saat itu. Sama bawa gantian lah. Oh, bawa gitu. gantian. Bawa gantian aja. Gitu. Nggak kayak ya kayak kita niat mendaki gimana sih? Iya. Dari sepatu, dari apa kan kita siapin semua ya. Dia enggak. Gitu. Dan akhirnya ya di situ kan kita sebelum berangkat tuh suka dengar kan emang di Gunung Lawu tuh kalau ketemu jalak laut tuh akan kayak kita disambut dengan baik gitu kan ya. Itu seneng gue akhirnya ketemu juga nih burung jalak lawu gitu kan. Nah sampai ketemu teman-teman di pos 2, kita menuju pos 3. Cuacanya masih enak, cuacanya masih cerah, masih aman saat itu menuju pos 3. Nah karena memang ya mereka lambat jalannya, saya nunggu lagi di pos 3, tuh dokumentasinya masih ada, kita nunggu di pos 3. Nah dari pos 3 itulah sudah mulai akhirnya nanti cerita yang rada sedikit menegangkan gitu loh. Gitu. Sampai kita di pos 3 itu menjelang asar. Di pos 3 itu ya menjelang asar sampai kita nunggu tuh asar masih kedengaran sayu-sayu lah itu ya azan asar sudah kumpul semua 7 orang kita naik lagi sekitar kita jalan 1 jam ya karena mungkin yang lain udah pada lelah saya sendirian nih diri naik ntar nunggu lagi diri naik nunggu lagi tiba-tiba sekitar ya mungkin jam 5-an kali itu ya. Tuh teriak tuh teman. Tolong! 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 Saya turun karena saya paling atas nih, paling duluan nih. Saya turun. Nah, yang punya hajat ini mau kemana? Gue bilang, itu teman kita minta tolong di bawah. Udah biarin aja. Naik itu kembali lagi beliau ucap, naik itu pantang kita turun lagi. Nah, tapi kan namanya kita seorang ya pendaki ya, namanya teman ada musibah atau apa gitu ya. Ya gue turun. Turun saat itu kakaknya teman gue yang namanya Lukman ini, kakaknya Iqbal ikut. Nah, si Iqbal ini bilang, Lukman jatuh. Nah, yang kita pikir kan jatuhnya kepleset atau apa kan. Saya turun, saya yang sendiri yang turun. Yang lain entahlah, nunggu kayaknya. Nunggu, saya turun ke bawah. Lukmannya sudah shock. Dan bukan jatuh ke jurang. Dia bilang ditendang sama penunggu situ. Ditendang, Om? Ditendang. Ditendang 7 meter. Nah, satu belum ada cerita kenapa dia bisa seperti itu. Gue ambil kasih pertolongan pertama, bikinin teh hangat, ya, teh hangat, terus ada minuman energi lah gue kasih. Habis itu ya, yakinin bisa lanjut gak? Bisa lanjut? Bisa kata dia. Bisa lanjut, bisa. Nah, si Lukman ini indigo. Oh, oke. Lukman ini indigo. Ya menurut dia ditendang Oke, cukup jauh. makanya dia tahu ya seperti Ya, itu ya. karena dia indigo. Dia bilang sanggup. Akhirnya yang 3 duluan nih, yang 3 duluan, yang tadi karena gue turun duluan, gue naik nih berempat akhirnya, rombongan kedua kan. Jadi gue ikut rombongan kedua. Pas sudah gelap maghrib, gue bilang sama teman-teman yang 3, kita istirahat, maghrib gak boleh jalan. Nah ternyata yang 3 jalan maghrib. Di Lawu itu kan maghrib gak boleh sama sekali kita lanjutin perjalanan. Selesai azan maghrib, denger lagi saya, tolong terus.
Wah, ada lagi nih. Gue kejar lagi rombongan yang 3. Ternyata sahabat gue yang namanya Andi sama yang bapak yang punya hajat ini untuk ziarah ke sana. Nggak apa-apa. Nah, ada satu yang namanya Surip, orangnya rada gemuk gitu. Ternyata dia udah duluan. Dari yang si bapak punya hajat ini sama sahabat gue Andi. Dia udah duluan. Gue tanya, lu kenapa? Katanya kakinya ada yang nendang juga. Sampai nggak bisa jalan. Itu dia sampai kaku berdiri sampai pegangan. Kan dari pos 3 ke pos 4 tuh kan udah mulai cadas kan jalan itu. Gitu. Kaku dia. Nggak duduk, nggak berdiri. Gue bilang duduk, nggak bisa. Dan udah maghrib tuh. Akhirnya ya kasih minum lagi gitu. Kita kasih minum lagi, berusaha duduk tapi pelonjor. Yang lain naik perlahan terus ya. Sampai ke pos 4. Pos 4 saat itu nggak ada shelter ya. Satu nggak ada. Nggak ada shelter. Udah gelap. Udah gelap. Alhamdulillah malam itu kita dikasih badai langsung. Langsung badai. Pokoknya dari kejadian si Lukman ini teman gue ditendang, dibilang ditendang sampai mental itu, habis itu nggak berhenti tuh. Kejadian. Sampai pagi. Nah, sudah kita dikasih badai, angin kencang banget saat itu. Belum kabut tuh. Kalau dari pos 4 ke arah pos 5 tuh, ke arah Mbok Yem, kan ada turun jalan nih. Tuh nggak ada jalan. Yang ada kita lihat di jurang. Bukan ini perdebatan di situ. Kesini bukan, sampai akhirnya coba ya saat itu pun gue pendek pikirannya sih, buka jalur gitu, blow on ke jalur. Nah di situ ada yang bilangin di kuping gue, stop, berhenti gitu, berhenti. Oh iya, salah ngelakuin ini, salah gue ngelakuin. Gue putar balik, teman-teman, loh mana teman gue? Kita gue 2 langkah 3 langkah ketemu tuh. Kemana kita katanya? Balik. Nah balik tuh juga, ya namanya kita buka jalur, alang-alang rada tinggi gitu, dah. Ketemu lah akhirnya, kembali lagi tuh. Ke pos 4 tuh gak ada shelter, turun. Wah itu ribut. Nah si bapak yang punya hajat nih tetap pengen pokoknya naik. Sampai ke Mbok Yem. Pengen tahu ke Mbok Yem dan tujuannya ke Argodumi lah ya. Gitu loh. Tujuannya ke situ. Sampai pokoknya Argodumi lah, Argodalam, pokoknya gue harus ke situ. Harus selesai. Ya gimana kondisi, ya perdebatan saat itu. Gimana kondisinya udah yang 2 sakit ya kan. Terus badai kayak gini gitu. Sampai saya menyarankan, gue nyaran, deh nih kan ada pohon tuh yang bentuk kayak goa gitu. Udah kita di sini. Karena gue bawa nesting, bawa apa segala macam. Gue bilang kita masak dulu deh, makan dulu deh, isi perut dulu deh, istirahat dulu. Nggak bisa segala macam. Terus mau diapain? Ya sampai dia menyarankan, ya saking mungkin dia nggak ngertinya, panggil tim SAR. Nggak ada, kan nggak ada sinyal juga. Mau punya uang seberapa banyak pun di situ ya nggak berarti kan? Gitu. Nah di situ udah mulai, kok begini ya jadinya gitu loh. Ini sih bukan pendakian nih. Nah, akhirnya kita terus tuh ya berdebat yang sampai akhirnya ya kalau mau naik deh. Gue mau nyelamatin teman-teman aja nih. Gitu. Nyelamatin teman-teman yang ya mereka di rumah masih ada yang nunggu gitu loh. Kalau sampai kenapa-napa kita tanggung jawabnya pun kayak gimana kan repot gitu. Tapi dengan kondisi badai, angin, dan akhirnya mulai ketutup kabut. Tapi karena gue masih inget tuh, dari pos 4 ke pos 3 jalurnya. Jalan sambil mapah 2 orang. Ya, teman-teman yang lain ya. Yang satu mapah yang si Lukman, yang satu mapah namanya si Surip namanya. Surip ini sebenarnya supirnya si yang gitu, supirnya si yang punya hajat gitu.
memakan waktu yang sangat cukup lama. Karena dari pos 4 ke pos 3 ya mungkin ya cukup lama karena kita harus mapah teman-teman gitu ya. Carrier-nya harus, bukan carrier sih, tasnya harus kita juga semua yang bawain. Nah sampai kalau gue inget banget itu ya, dari pos 4 ke pos 3 itu kan jalannya gini, kayak letter L. Dari atas yang letter L. Di sini yang shelter nih. Ketika gue turun, belum belok, gue stuck. Diem. Si Lukman bilang, abang lihat juga. Iya. Gue pikir gue halu. Bener bang. Karena di Indigo kan dia jelas dong. Ini gue sih bukan halu. Beneran. Ya kayak diyakinin bener loh bang ada. Itu kuntilanak lagi gunting kaki gini. Mungkin seumur hidup gue baru itu gue ngeliat kuntilanak. Bener-bener. Bener ya. Gitu loh. Yang mukanya serem nengok gitu. Yang kaki gitu ya. Itu. Ya udah, mau gimana? Tempat istirahat kita cuma itu. Gak ada yang bawa tenda loh. Gak ada perlengkapan apa-apa. Yang bawa sleeping bag cuma gue sama sahabat gue saat itu, si Andi. Matras cuma gue sama sahabat gue, Andi. Gitu. Dan kita akhirnya istirahat di pos 3. Sebenarnya kan gak boleh ya, tapi karena si Pak yang punya hajat ini, si Bapak yang punya hajat nih, menggigil. Dibilang nggak kuat, dibilang wah hipo nih. Terus sleeping bag udah kita masukin semua. Sleeping bag, nah sahabatku untungnya bawa 2 tuh sleeping bag tuh. 3 jadi. Udah gue bilang udah deh dipeluk aja semua. Akhirnya gue di situ bikin api unggun. Sebenarnya kan nggak boleh ya di dalam shelter tuh. Kita bikin api unggun, tapi ya karena urgent nggak apa. Nah karena ada bekas juga di situ, ada bekas orang bikin juga. Akhirnya ya udah kita bikin. Di situ udah jam 10 malam. Saya ingat banget itu jam 10. Gue liat jam 10. Ya udah, karena bekal cuma gue doang nih yang bawa. Gue masak lah nih bekal gue yang gue bawa. Kita bagi 7. Dengan bekal yang minim. Air itu tinggal setengah liter. Harus kita bagi 7. Ya udah, memang kan kalau Cemoro Sewu nggak ada beda sama Cemoro Kandang, masih ada mata air. Cemoro Sewu nggak ada mata air sama sekali. Udah, akhirnya setelah makan, gue lihat kondisi si bapak ini udah tidur. Nah, gue berusaha tidur saat itu. Mungkin di jam 12 ya. Ya berusaha tidur lah. Ingat kejadian kok. Ya sama kepikiran masih yang di atas gue nih. Di atas shelter itu masih. Kakinya masih kelihatan. Masih ada juga pada masih ada. Kaki masih ada. Tapi ya akhirnya ya berdoa tidur. Saat tidur ini, gue pribadi akhirnya mengalami sesuatu yang luar biasa. Gitu. Kenapa gue bilang tidur? Karena gue ngerasa udah capek banget ya. Udah capek. Dari Salatiga kita bawa mobil ke tempat kita parkir itu lah ya. Gitu. Naik dengan kondisi kayak gitu. Karena kita udah capek, akhirnya tidurnya pun ketiduran lah. Udah karena capek. Saat gue tidur, rambut gue botak nih setengah senti. Fotonya ada tuh. Itu gue dilus bro. Dilus kepala gue. Ya dari raut wajahnya gitu segala macam. Bijak deh. Biar sehat, biar selamat gitu. Gimana sih doa kayak kakek ke ini ya, ke cucunya ya. Oke. Sampai di belakang si bapak itu ada seorang perempuan dengan baju pengantin Jawa. Gue inget bajunya merah marun, melatinya, sanggulnya. Pengantin Jawa tau lah ya. Ya seperti itu. Persis. Gue gak pernah lupa sampai detik ini. Karena ya cantiknya gitu ya. Dan gue tanya,
Bapak siapa ya? Saya Romo di sini. Romo ini siapa ya? Yang di belakang Romo. Ini salah satu bidadari di sini. Iya. Walaupun hati tidak percaya, tidak begitu percaya, tapi sudah. Dan memang sosok beliau berdua ini, kalau mungkin boleh digambar, nggak lupa gue sama sekarang. Masih ingat? Masih sangat ingat. Dari semua maksudnya kejadian yang apa itu yang paling nggak pernah bisa lupa ketika lewat laut, itu nggak pernah lupa sosok itu. Oke. Karena yang bisa dibilang orang tua yang sangat bijak dengan ya kata-katanya yang mendoakan kita buat kita itu, apalagi saat itu ya bisa dibilang doanya beliau dijabah gitu loh buat gue. Nggak ada sempet obrolan lagi selain itu beliau? Nggak ada obrolan yang lain-lain sih ya. Tapi ya intinya beliau mendoakan, dan ya nggak lama teman gue bilang, gue nggak bisa tidur bro. Gue sama, gue juga nggak bisa tidur. Gue langsung sadar loh, yang barusan ya dengan sampai teman gue, lo kenapa? Enggak, gue nggak mau ceritain dulu yang ini kan di sini kan. Udah, ntar gue ceritain di sana. Gitu. Sampai hari kita bikin api unggun lagi buat ngangetin. Udah nggak ada air minum tuh, udah nggak ada bekal, pokoknya udah. Sampai kita dapet air minum itu ya sudah ke perkebunan warga ya. Itu kita memutuskan 4:30 kita turun. Setengah 10 sampai ke gerbangnya Cemoro Sewu lagi. Udah mulai pas sebelah kirinya kan langsung warung makan tuh. Udah kita istirahat makan di situ. Gitu. Ya kita langsung balik pulang. Langsung balik. Walaupun si bapak yang punya hajat ini kecewa. Agak kecewa. Gitu. Okay. Dan kemudian 4 hari kemudian gue ditelepon lagi. Anterin saya lagi ke Lawu. Gitu. Sama bapak ini lagi? Gitu. Okay. Sampai yang kedua itu malah temen tuh lututnya kayak kena apa ya, flu tulang gitu loh. Jadi kalau jalan tuh sakit. Itu pas turun sih. Pas turun itu? Pas turun. Tapi sampai nggak yang kedua ke puncak? Udah sampai. Kedua tuh sampai ke Mboyem kita. Karena yang kedua si bapak yang punya hajat ini punya adik ternyata memang pendaki senior dan sering mendaki. Anak Priuk kan? Iya. Anak Tanjung Priuk. Gitu. Akhirnya sampailah ke puncak tuh. Sampai ke puncak. Dan itu pun ya mohon maaf ya, keegoisannya beliau gua gak suka lah sama beliau tuh. Tapi ya gimana, saat itu gua disuruh nganter aja kan. Kita saat itu nggak di Mboyem, tapi bawa tenda. Oh yang kedua ini? Yang kedua kita bawa tenda. Yang kedua kita bawa tenda karena bawa adiknya yang udah terbiasa mendaki juga. Dan berangkatnya nggak banyak kita. Yang kedua itu cuma 5 orang. Gitu. Okay. Berlima aja. Satu yang sudah inilah prof lah gitu ya. Adiknya dia tuh. Nah, kita buka tenda di bedengnya di bawah Hargo Dalem. Gitu. Nah, sebelahnya tangganya Hargo Dalem tuh kan ada mas siapa ya saya lupa. Dia tuh yang jual aksesoris dari kayu tahu tuh. Okay, yeah. Ya, kayu buat tongkat segala macam. Kayunya di Gunung Lawu lah. Gitu loh. Nah, teman saya tuh kena kayak flu tulang. Dia kalau ya kita udah kasih air hangat, obat segala macem, sebentar-sebentar aja. Kakinya direndam air garam gitu, sebentar-sebentar aja. Sahabat gue tuh yang namanya Andi. Gitu. Nah itu ya sampai hari besoknya kita turun pulang, tapi lewat Cemoro Kandang. Nah jalan itu gue putusin, gue bawa kerilnya Andi, gue bawa keril gue.
2 carrier gue bawa. Andi sama adiknya yang punya hajat juga nih, tapi beda orang gitu ya. Dia di papa. Nah, si bapak yang punya hajat ini ninggalin kita. Dia sama adiknya yang prof lah gitu. Karena si bapak ini kan nggak pernah bawa barang kan. Jalan aja udah, jalan. Si sahabat gue Andi ini di papa, pelan-pelan untuk turun, udah nggak bawa barang karena carrier gue yang bawa. Sampai di satu tempat istirahat, menurut gue situ saat adem, itu pohon pinus kan lembab ya. Itu gue diinjeknya juga, wah ini empuk banget nih gitu. Pas gue mau ambil air minum, gue nengok belakang, pocong bro. Pocong? Hitam mukanya. Itu ya udah nggak basa-basi, tarik napas panjang, lari. Lari sadadanya. Itu mau pos 2. Mau ke arah pos 2. Mau ke arah pos 2, turun. Ketemu lagi sama anak Jogja. Mas, kenapa? Aman. Aman. Boleh bagi air minum nggak? Air saya jatuh. Oh yaudah, minum mas. Minum. Ya kembali lagi karena gue kepikiran sama sahabat gue yang dengkulnya sakit, gue turun. Dan si bapak yang punya hajat, alhamdulillah sudah makan soto sama adiknya. Turun duluan. Udah turun duluan. Memang punya duit berkuasa berarti. Sebelin sih sebenarnya. Nah, sampai turun, yang gue pikirin gue coba minum, gue naik lagi. Jemput dong temen gue yang masih di atas. Gue jemput karena memang badannya kecil ya, gue gendong lah turunnya. Itu kejadian waktu ke Lawu kedua. Yang kedua kalinya. Iya, gitu. Oke. Kalau yang ketiga sih lancar-lancar aja. Oh, sampai 3 kali om? 1 bulan tuh 3 kali. 1 bulan 3 kali ke Lawu dengan bapak yang punya hajat ini juga. Bahkan yang ketiga pulangnya naik pesawat gue. Dari dari Jogja. Enak ya? Itu yang kedua pun udah naik kereta kita Argo Lawu ya. Udah naik kereta eksekutif, udah nggak bawa mobil. Jadi kayak oh ya pengalaman kemarin bawa mobil seperti ini nih gitu. Udah akhirnya berangkat naik kereta. Ya evaluasi. Jadi ya menurutnya ya buat dia lebih nyaman lah. Oke. Dan yang ketiga kalinya tuh gimana tuh om? Ada sempat? Kalau yang ketiga kalinya banyak ketemu orang spiritual aja sih. Kayak juru tapanya saat itu ya saya ketemu juru tapanya Keraton Solo katanya. Beliau sudah 9 hari di sana gitu. Nah, terus ketemu saat itu tahun itu tembakau lagi turun harganya jadi banyak orang yang minta sesuatu segala macam untuk usahanya lah di Gunung Lawu. Padahal sosok Mbok Yem itu ya marah banget untuk orang-orang seperti itu. Iya pasti gitu. Di Mbok Yem 5 hari sih. Yang ketiga itu 5 hari. 5 hari di warung Mbok Yem. Jadi ketemu orang yang tujuannya macam-macam selain pendakian ya. Gitu. 5 hari itu ketemu orang yang ya tujuannya untuk di sana kan ada yang gua macan gitu-gitu ya. Gitu. Walaupun di 5 hari di warung Mbok Yem sempet kan Mbok Yem ini kan memang terkenal dengan diemnya ya. Maksudnya jarang-jarang ngobrol gitu. Oh, karena kita 5 hari di sana akhirnya kita banyak ngobrol ya. Tapi ngobrolnya Mbok Yem dengan kadang-kadang cetusnya beliau gitu ya. Kalau kita nanya, oh banyak di sini nggak nurut, di sini banyak yang cuman berpikirnya rekreasi gitu-gitu aja lah. Ya dengan cetus-cetusnya beliau ya. Berarti ada obrolan ya? Ada obrolan. Ada nggak omongan yang diingat sampai sekarang dari mendiang Mbok Yem itu yang masih membekas gitu di diri Om Gun? Ya, ada ya. Saat itu Mbok Yem cuma bilang, Gunung Lawu ini gunung hidup. Apa yang kamu ucap, itu yang sering terjadi. Jadi poinnya ketika kita ke Lawu, wah udaranya kabut
wah kabut nih, badai nih gitu. Bercandaan sompral-sompral ya dikasih. Oke, iya. Dikasih. Makanya ya Mbok Yom tuh bilang banyak sekarang tuh sudah kurang beradab lah ya dengan alam semesta gitu loh. Dengan banyak-banyak mohon maaf gitu ya, kadang-kadang pendaki itu yang bercandaannya di jalur yang terlalu ya berlebihan gitu ya. ya, apalagi mohon maaf ya sekarang bahasanya sudah Agak toksik ya. ya gitu ya. Itu kalau untuk kita yang mungkin ngerasain mendaki zaman dulu ya, maksudnya yang di tahun-tahun ya kayak saya mulai kan 98 ya gitu ya. 98 ya kayak jauh banget gitu dengan obrolan yang omongan celetukan-celetukan di Zaman sekarang zaman ini sekarang gitu ya. beda banget vibe-nya ya Bang. Iya, beda. Jadi kayak nggak menghargai lu tuh di alam ini ada yang lain gitu. Bukan kita aja gitu loh. Mungkin dari umur kali. Dan ini rumah beliau loh. Ya mohon maaf ya. Itu kan beliau kan ya ada mungkin sebelum orang tua kita ada juga. Gitu loh. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, berarti kan ini Om Gun kan melakukan pendakian ke Gunung Lau dalam 1 bulan ini 3 kali berarti. 3 kali di 2009. Di 2009 tuh 3 kali. Yang pertama ini kan awal mulanya sempat agak mempunyai firasat aneh nggak sih Om ketika diajak buat nganterin si bapak yang punya hajat ini? Awalnya bapak itu nawarin seperti apa memang? Memang saya mau ziarah apa gimana tujuannya gitu? Enggak, jadi ikut yuk ke Lau katanya. Oh, oke. Gitu kan, ikut yuk ke Lau. Ngapain? Ya pengen tapak tilas, tapi ya pendakian aja lah gitu. Mendaki ke Lau untuk tapak tilas. Nah, saat itu gue juga nggak berpikir yang aneh-aneh sih, wah. Dan 7 bulan saat itu kok nggak salah gue nggak pernah naik, udah nggak naik gitu. Nggak mendaki, wah kesempatan nih, dibayarin segala macam kan. Ya, ikutlah gitu. Dibayar sih ya? Dibayar juga. Berarti awal mulanya nggak punya firasat apa-apa? Enggak. Aneh-aneh. Kita nggak saat itu perlengkapan sendal gitu ya kurang dibeliin gitu-gitu lah. Itu baju kurang dibeliin gitu-gitu. Berarti donatur tetap tuh. Iya, donatur. Atau mungkin sempat nanya lebih dalam lagi ke sama bapak yang punya hajat ini. Tujuannya apa gitu ke sana itu? Nggak mungkin dong cuma buat rekreasi ke gunung. Kan tadi dia sempat bilang tapak tilas. Iya, karena beliau bilang beliau adalah salah satu keturunan dari kerajaan Majapahit menurut beliau gitu loh. Tapi ya nggak tahu ya karena kan kondisinya saat itu juga belum lama kenal kayaknya gitu. Dari pelanggan ya awalnya. Iya, dari pelanggan belum lama kenal, terus kita senang naik gunung tiba-tiba diajak, dibayarin orang rumah ya udah disettle semuanya lah ya gitu. Nah, sampai ke Salatiga. Nah, saya penasaran nih Om nih sama sosok bapak-bapak yang kata tadi guide-nya ya. Dan dia berpesan tidak boleh membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, tidak boleh berdoa segala macam. Itu pikiran logisnya gimana sih Om? Beliau itu Islam juga apa mungkin beda non-Islam? Iya. Dibilang Islam, katanya Islam. Oh, oke. Itu ya tidak menanya detail agamanya dia seperti apa ya gitu. Tapi ya kita ngobrol malam, pandangannya, sudut pandangnya beda gitu dengan kita yang Muslim pada umumnya. Gitu, yang kita mau pendakian, mau jalan, berdoa segala macam gitu. Malah kita tuh ya harusnya kan ya guide itu kan kasih tahu dong apa yang kita butuhkan, jas hujan atau apa semua segala macam tuh. Dia enggak. Dia guide-nya berarti guide buat ini kali. Ya spiritual kayaknya gitu ya. Guiding spiritual bukan guide pendakian berarti mungkin. Betul. Dan tapi yang anehnya lagi nggak usah berdoa. Berarti mereka melarang. Dia itu melarang buat berdoa. Melarang berdoa. Dibilangnya yang di laut tidak suka. Yang di laut tidak suka karena mendengar doamu. Betul. Wah, kok aneh sih. Aneh ya. Gitu. Tapi ya menurut gue ya gue orang Muslim.
dan sudah terbiasa dengan hal harus seperti berdoa. itu ya. Kita nggak usah naik gunung, keluar rumah juga kan berdoa. Pasti ada Iya doanya. kan? Kamar Ada doa, mandi, aja. doa, Ada ini doa, doa, doa. ya kan? Iya. Nah ini kita ya sesuatu yang biasa kita jalani benar-benar dilarang. Otaknya gimana sih Om? Nah mungkin itu yang bilang Mbok Iem, Gunung Lawu ini gunung hidup. Oke. Ya, versinya gunung hidup tuh menurut pandangan gue gitu ya, kayak memandang sesuatu atau berpikir sesuatu di Gunung Lawu, ya dikasih. Kenapa di hidup ya? Mungkin itu dikasihnya. Kita nggak boleh berdoa, nggak boleh ini. Tiba-tiba di jalan nggak pakai kaki, pakai pantat gitu kan? Iya gitu. Tiba-tiba langsung ngesot ya. Iya ngesot gitu Dan turunnya. itu belum sampai pos 1 ya? Aduh jauh deh. Dia Jauh. alasannya apa Om? Cuma nggak bisa jalan doang. Abis itu saya nggak ketemu lagi. Kan balik tetap ke Salatiga tuh, Iya. ngambil mobil ya. Kita nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi. Gitu. Langsung dibayar instan ya. Ya. Dan dia memang ya sampai dan sempat kepikir, oh apa karena dia nganterin kita langsung bayar sekian ya gitu. Mungkin. Dan akhirnya mungkin nih lu komersilin Lawu nggak terima lo gitu. Oh iya mungkin bisa jadi. Bisa juga gitu. Karena sekarang udah kepikiran, oh ternyata seperti itu mungkin Om. Iya gitu ya. Karena kan dulu kan belum tahu apa-apa gitu. Ya betul ya. 2009 yang usia kita juga masih muda, pikirannya wah semangat gitu kan. Masih nggak bisa nahan emosi, Iya. ada perdebatan. Oh itu waktu di Salatiganya, waktu di rumah itu ya sampai gebrak meja juga karena ya memang bahasanya nggak baik lah itulah gitu loh. Kita kan umat Muslim yang ya apalagi para pendahulu kita, para wali, para kiai kan katanya memang menurut beliau itu para wali itu jelmaan lah. astagfirullah. Memang siluman Ya apa? udah sih kalau nggak percaya memang seperti Iya, itu, iya. udah nggak usah Aneh diangkat-angkat gitu. gitu Om ya. Iya betul. Kan kepercayaan orang itu kan berbeda-beda. Betul, Mungkin dia betul. percaya sama yang seperti ini, udah gitu. Nggak usah ngungkit-ngungkit masalah orang lain gitu. Betul. Jadi kan tuh imbasnya di Iya. batunya tuh ya. Kena juga itu. Nah, pada saat itu kan sempet tujuannya ini kan si bapak yang punya hajat ya. Ini kan tujuannya buat tapak tilas. Tapi sempet nggak Om ngelihat, kan udah ke laut sebulan 3 kali tuh. Sempet nggak ngelihat dia ke tempat sesuatu atau gimana gitu buat bertapa misalkan segala macam. Ya dia sih sempet ya kita sih nganterin juga ya. Duduk di si Hargo Dalam tuh ya. Itu lumayan ya. Gue sekedar duduk aja gitu ya. Kita pada duduk, mungkin beliau zikir kali ya. Ya udah gue zikiran aja deh gitu. Ya kan gue nggak ngerti tujuan dan maksudnya beliau juga gitu. Udah gue duduk yang ya dia berdoa apa gitu. Karena nggak ada kedengeran komat kamit apalah gitu. Gitu sih. Kayak diem dan bermeditasi mungkin. Ya meditasi. Ya udah dia seperti itu. Udah gue duduk sila zikir aja udah gitu loh. Kita duduk semua. Gue inget tuh beliau, yang lain di belakang. Nih, yang di belakang. Nah, itu ada satu temen yang lihat sosok orang tua, tapi dengan muka yang dibilang sangar gitu ya. Baju putih tuh, baju putih. Menurut beliau ya, menurut teman gue nih, dia tunjuk. Ini siapa? Sampai kita udahan, temen gue duduk diem, tuh digoyangnya, bro. Ya habis itu katanya dia ditidurin. Dia ngerasa dingin sampai perut, udah habis itu ditidurin. Habis ditanya, kamu siapa? Gue bilang lu pingsan. Pas kita udah cerita gitu ya, lu pingsan? Enggak. Ada yang nunjuk gua gitu berarti. Ada yang nunjuk kita orang katanya. Ini siapa? Cuma dia nggak, ini siapa itu nggak jelas siapa. Karena kan kita duduk kayak orang ini gitu ya. Kayak orang sholat lah gitu ya. Ini siapa? Habis itu dia udah. Nah, kita kan nggak pikir, ya saat itu dibilang indigo, nggak ada yang indigo. Karena yang waktu pendakian pertama si Lukman ini nggak ikut nih. Oh, yang kedua ini? Iya. Oke. Gitu. Nah, disitulah yang, kalau yang kedua sih itu aja tuh.
ngalamin. Nah, kita kembali lagi nih Om, yang pertama, mungkin ini kelewat ya, mungkin ya. Kan sempet dielus-elus kepalanya nih, dan dikasih ujangan sama sosok yang bernama Romo. Mohon maaf Om, kalau boleh tahu bisa dijelasin lebih detail lagi, Romo ini siapa Om? Kalau dibilang Romo ini siapa ya, gue nggak tahu ya. Sosok orang tua yang kalau dibilang penunggu ya, beliau sosok yang baik gitu ya. Kalau dibilang ya sosok yang baik kan, ya nggak ada lah sosok jahat tuh mendoakan kan, nggak ada ya. Gitu. Beliau adalah sosok yang baik, dan saat itu gue percaya Allah nih, karena Allah semua ijabah, sehat, selamat, rezekinya dilancarin. Dan itu kenyataan di tahun-tahun itu. Nyata. Mungkin nggak sih beliau ini yang lalu? Merinding nih teh. Iya. Mungkin ya, karena kan, nah waktu ketemu Juru Tapa Solo nih, nah beliau bilang kalau ketemu sosok yang pakai pakaian wali itu yang lawu, dia bilang gitu. Nanti kalau ketemu sosoknya beliau lagi berpakaian yang seperti orang tua gitu ya, ada juga gitu. Jadi bukan, nah menurut gue tuh sosok beliau nggak bisa dimainkan nih, nggak bisa digantikan ya, gitu kan. Mungkin ada jin yang bisa menyerupai gitu. Kalau yang lawu, kalau menurut cerita beliau nggak bisa. Waktu itu kayak makhluk-makhluk setan-setan kroto itu nggak bisa berwujud beliau. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Karena ada sedikit membaca sejarahnya juga kan, gitu loh. Ketika Eyang Brawijaya V ini dikejar untuk masuk Islam. Ini menurut buku yang waktu itu saya pernah baca gitu, dikejar sama Raden Patah, beliau anaknya kan. Kejar tuh sama, makanya terjadilah tuh candi-candi yang nggak jadi tuh. Ya, sebelum Ceto ada beberapa candi kan gitu. Nah itu katanya beliau baru bikin ini udah diserang lagi, naik ke atas, naik terus sampai ke atas gitu ya. Sampai ada satu cerita yang pernah saya dengar, walau bisawab itu benar atau tidak, bahwa beliau ketemu Sunan Kalijaga. Nah, ketemu Sunan Kalijaga. Nah, beliau bilang ke Sunan Kalijaga, saya tidak akan bersahadat seperti kalian, karena saya tidak mampu dengan sahadat itu. Tapi kalau sahadat saya diterima, Telaga Sarangan akan wangi. Saat Sunan Kalijaga ambil air wudhu subuh, katanya wangi. Tuh ada cerita di bukunya juga, katanya ada gitu yang menceritakan tentang itu. Kalau saya kan kita kan nggak ngalamin saat itu ya, masih cuma dengar itu semua historinya, karena baca-baca. Ya itu tadi, kenapa sih harus tapak tilas ke sini? Itu loh. Apa tujuan orang-orang nih ke sana cari apa sih gitu? Akhirnya adalah sempet cari-cari informasi, ya. Ada apa sih di sana? Ada apa di sana gitu loh. Oke, Om Guns, ini cerita keren banget sih Om. Dalam sebulan 3 kali naik Gunung Lawu ya. Anjir, gue sih nggak kebayang pada saat itu. Cuma buat nganterin orang yang punya hajat buat napak tilas nih. Ya pada saat itu sih namanya kita nganterin dan dibayar, oke-oke aja ya kan. Gue nggak peduli sama lu mau urusan kayak gimana, yang penting gue dibayar ya. Gitu. Dan juga jalan-jalan ya. Betul. Dan ada momentum yang menurut saya itu keren banget ya Om. Sampai sekarang masih diingat banget dengan omongannya, kamu sehat, rezekinya panjang, dan itu langsung dijabah sama Allah ya. Perbedaannya gimana tuh pas saat itu? Saat itu ada beberapa bulan lagi kosong kerjaan tuh. Kan lagi nggak kerja, lagi ya dulu freelance ya zaman dulu ya. Tuh langsung diterima kerja di satu perusahaan importir umum. Ya waktu itu importir umum lagi rame ya, mobil-mobil build up tuh lagi banyak masuk segala macem. Di sekolahin training gitu-gitulah kemana-mana. Sampai ke luar negeri juga tadi gue dengar ceritanya ya.
Cid, keren banget sih. Itulah. Rezekinya mantep Om. Alhamdulillah. Oke, dan sekarang sempat buka bengkel juga Om ya? Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Apa Om nama bengkelnya Om, kalau boleh tahu? Gun Bengkel Garage. motor apa mobil? Mobil. Mobil ya? Mobil. Apa namanya? Gun Garage Guns Garage. Iya. Itu ada di mana Om? di daerah Serpong. Serpong ya. Nah, buat teman-teman semua nih yang pengen cobain tune up mesin sama Bang Guns ya, itu harga Boleh. bisa bersahabat Om ya. Boleh. Agak miring-miring lah Boleh. gitu ya kan. Boleh. Tapi kualitas Insya Allah. jebolan Lamborghini ya. Masa iya sih enggak sih. Enggak. Berarti stay Om ya, nanti buat teman-teman yang pengen ke bengkel atau nanya-nanya alamat segala macam, Boleh. itu bisa hubungin kemana Om? IG-nya aja. IG-nya. Di Gun Garage _18. Oke, nanti gue cantumin namanya di kolom deskripsi ya. Dan Om, sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Om Guns punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya pada malam kali ini. Ya, ketika kita di alam semesta ya, Oke, kita jaga adab kita karena ilmu tuh belum tentu berarti ya. Karena adab lebih penting. adab lebih tinggi daripada ilmu ya. Tingkatan seperti itu. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.